Desa Bengkale, yang dikenal sebagai Desa Kolo, adalah sebuah desa unik yang terletak di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa ini dikenal karena keberadaan komunitas tunarungu yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Masyarakat setempat menyebut mereka sebagai Kolo, yang dalam bahasa Bali berarti tuli atau bisu. Keunikan desa ini tidak hanya terletak pada keberadaan komunitas Kolo, tetapi juga pada budaya dan tradisi yang telah berkembang seiring dengan kehadiran mereka. Desa Bengkale tidak hanya dikenal karena komunitas tunarungu yang unik, tetapi juga karena warisan budaya tenun yang khas, yaitu tenun kolo. Tenun kolo adalah hasil kerajinan tangan yang mencerminkan keahlian dan kreativitas masyarakat Desa Bengkale, khususnya para pengrajin dari komunitas Kolo. Kita tuh pengen tahu gimana sih sejarah bisa muncul ada ide usaha ini buat tenun gitu, apa dari masyarakat warga Kolo sendiri yang emang ingin inisiatif mengisi waktu luang mereka, atau dari warga Desa Bengkale yang ingin memberikan kegiatan yang positif gitu untuk masyarakat warga Kolo khususnya. Saya menanyakan sebelum pertama kali di tempatnya Kolok Mante diajarlah, saya tidak tahu. Pertama sekali Budowati diajarkan kolok bisu, diajar nenun sama orang normal di sana di camp pertama. Kemudian itu pertama Budowati, kemudian Samyong kolok, Redi kolok Redi 3 tuh kolok. Ada juga iparnya ini orang normal ya. Yang kelima ada orang berkacamata ya, istrinya di Romang itu ya, orang-orangnya ada 2 orang pelatih ya yang mengajar ngeliging setelah di sana dia pindah ke sini, setelah di camp sana dia pindah ke sini. Budowati sendiri, hanya sendiri di sana nenun. Si Rina yang kecil berdua dulu, kemudian barulah kak istri saya diajak ke sini bertiga, kemudian Astari diajak ke sini. Hingga di sini hanya ada 4 orang, untuk kemudian ini Darsi sudah kawin ke Kelungkung. Kamu semua pakai kuda. Dulu di sana, dari dulu udah di sana, udah lama. Pertama kali ke sana dia menenun. Di sini belum, saya pindah ke sini. Itu ceritanya, itu cerita perpindahan dan awal cerita daripada tenun ini. Nah cuma idenya belum disampaikan oleh mereka gitu ya. Nah lah nih. Sama-sama punya ide, sama-sama punya pikiran untuk nenun, baik yang tuli bisu maupun yang normal. Itu deh. Berarti memang mereka punya inisiatif untuk membuat mereka pokoknya antara kulit bisu dan juga masyarakat normal bergabung, punya pikiran untuk bikin tenun. Dan jadilah seperti sekarang. Dan jadilah seperti ini, dan awal ceritanya camp di sana dulu. Yang dilatih adalah 1 Budowati, 2 Samyong, 3 Redi, 4 orang normal. Di sini dia 4-nya itu orang normal. 5 ini yang pakai kacamata, 2 kan pakai kacamata begini. Terus begini nih pemangku ini, istrinya pemangku. Nanya gini sih kakek, di sini tuh mereka kerja setiap hari, dan masalah dengan keuangan atau penghasilan mereka tuh nanti siapa yang nentuin, kayak dari mereka sendiri atau memang ada pihak lain gitu kayak?
sih ceritanya kan begini, kalau dia sudah selesai kerja kan dia motong, saya yang membayar mereka gitu. Itu pun ditentukan oleh Pertamina ongkos mereka. Itu loh. Pertamina dulu maksudnya memang lebih tinggi. Coba tanya deh di Kelungkung, di Ubud atau Gianyar, bagi penenun yang normal itu nilai satu sarung itu diberi 75.000, 70.000. Kalau di sini kami memberi 100.000. Untuk satu Kamen sama satu sarung. Sehingga kan lebih mahal di sini, tujuannya biar anak-anak kulit bisu itu lebih semangat kerja, kemudian tertarik dia untuk merangsang lah, itu tujuannya. berarti kesimpulan tuh mereka itu dibayarnya Niki per kain Jadi yang udah jadi ya, kalau sudah jadi dibayar. Biasanya ada pesanan gitu nggak kayak oh dari sini mesen nih sekian kain gitu, atau mereka emang buat aja gitu di Itu kan dia tidak ada yang mesen itu kan melalui kakek. Kemudian jenis motif apapun kakek yang menginisiasi itu, berdasarkan juga seperti simbol ini kan orang Korea yang memberitahu, disuruh membuat spesifik motif khusus untuk Bengkale dengan lambang begini. Makanya ini sebenarnya sudah di-booking oleh orang Korea. Nanti dia datang 8 Agustus, kemudian semua barangnya ini kan diambil. Yang namanya Dwi Kursi, kemarin kakek di video call sama dia tuli bisu juga. Terima kasih Kek. Sama ini kayak kan yang kita lihat sini banyak dari luar negeri ya Kak ya, kesini lihat-lihat. Ini sebenarnya usaha Niki sudah termasuk usaha yang besar atau masih termasuk UMKM gitu? Ini kan pertanyaan khusus ke sini kan. Iya, sebagai kakek yang mengelolanya. Ini kebetulan kan disupport oleh Pertamina melalui CSR-nya, dan ini pun sudah ditempatkan begitu. Tapi kalau jenis usahanya di sini kan jelas seperti UMKM, usaha kecil dan menengah, dan itu pun selalu difasilitasi oleh katakanlah oleh BUMN atau Pemda. Kalau besar kan mungkin sampai 20-an begitu loh, 20 dan alat tenun gitu loh. Ini masih kecil. Oke, sama lagi satu deh Kak. Gimana sih caranya di sini tuh bisa terkenal sampai luar negeri, sampai orang mancanegara tuh tahu bahwa di sini tuh ada masyarakat warga Kolok yang bisa nenun gitu. Sudah rekam ya. Ceritanya begini, tahun mungkin dia belum lahir juga, 2005 November kakek itu ke Belanda, disponsori oleh orang Jerman ya, melakukan penelitian saintifik tentang kata Kolok di Bengkale. Nah, di sanalah kakek 1,5 tahun. Kemudian dari sana dibuatkan di YouTube itu loh, dibuatkan website dibuatkan oleh orang Belanda. Sekarang dia juga sudah profesor, namanya Profesor Poli de Pos. Dulunya dia di Radboud University, tugasnya sekarang di Tilburg University. Kemarin kakek kan ke sana selama 12 hari, diundanglah oleh beliau. Berdasarkan mereka lah desa ini terkenal tentang komunitas tuli bisu dengan yang normal itu komunikasinya gampang gitu deh. Sehingga banyak orang di sini terkenal sampai sekarang. Kemudian dibuat film dari Prancis yang namanya Laurent Palo yang membuat kaitan dengan film dokumentasi tuli bisu dengan interaksi dengan yang normal, dan juga yang menangani apa judul film itu Kak? Judulnya ada. Lupa ya. Kalau websitenya itu situsnya Kak boleh tahu nggak? Mungkin nanti boleh saya kakek tanya ke mereka ke Laurent Palo itu kan. Kemudian BBC juga pernah meliput, kemudian NGO juga pernah meliput National Geographic-nya itu ya pernah meliput, dan Nine News Australia meliput, kemudian NHK meliput, kemudian Taiwan meliput. Nah, kalau nasional TV One, Metro yang jenis nasional sudah sering sekali. Yang besar-besar kan BBC, kemudian NHK, Netio, kemudian Nine News, kemudian dari luar dan dari Prancis juga. Berarti hampir setiap
minggu atau setiap bulan tuh ada aja gitu masyarakat dari luar yang datang ke sini untuk mengunjung Kak? Biasanya Ya, konfirmasi ya, ke kakek ya. dulu ya. Ya kayak tadi kan ada info bahwa si Wahyu guide Tuli Bisu dia akan membawa ke sini turis, diinfokan oleh Kolok itu loh. Ya. Memang kalau musim Juni, Juli, Agustus memang agak rame ke sini. Ya katakanlah rata-rata satu bulan tuh bisa 70 orang ke sini. Banyak. Rata-rata dah itu kalau musim rame. Saya ambil rata-rata. Dan biasanya mereka berkunjung ke sini sekaligus langsung beli Ya, produknya gitu ya. terutama yang lebih banyak itu Tuli Bisu yang datang ke sini, Tuli Bisu, orang-orang Tuli Bisu. Sekalian Tuli untuk Bisu. berkunjung dan Berkunjung dan komunikasi belajar nanti. belajar komunikasi. Kakek sendiri sebagai penerjemahnya, karena bahasanya kan beda, bahasa lokal di sini dengan bahasa mereka kan beda. Saya jadi penerjemah dulu. Oke, lagi satu pertanyaan Ya, Kak. Ini selain kakek langsung pasarkan ke mana, ke Gianyar nih Kak? Ada Bukan ke Gianyar. di kemana? OJK juga membantu memasarkan. Kalau yang di Gianyar itu sifatnya kan kalau dia punya bookingan kekurangan di sini lah minta ambil. bantuan. Ada nggak media yang lain kayak misalkan Facebook gitu untuk promosi Ada, atau ada. Dulu waktu masih ditangani camp ini oleh apa namanya, oleh ACT. Ini ACT aksi tanggap cepat hanya itu yang dia juga membikinkan. Kemudian DSN juga pernah membuatkan. Pelik Emas juga pernah membuatkan. Semua sudah pernah membuatkan. Sekarang masih aktif nih gini. Aktif di desa, cuma kadang-kadang operator di desa agak Operatornya ya sepi. gini ya. Oh, gitu. Tapi syukur langsung karet proses produksi di sini penjualan Masih lancar ya gitu. Berarti untuk media pemasaran online itu kayak di Facebook. dari mulut Dari ke mulut lebih berarti banyak. ya. Oh. Kalau yang di Facebook tuh mungkin udah kadang-kadang temen yang merekod, Oh, seperti gitu. mungkin ada tamu beli Di record Yang terus dari disampaikan. mulut ke mulut gitu ya. Kalau di YouTube gitu punya mungkin gini Kak. lupa ya, Oh, lupa. lupa. Karena memang banyak yang apa namanya Yang- tuh bantu untuk Ya, promosi dari membantu, ini yang ya. banyak bantu, kayak lupa YouTube tuh ada apa enggak? Biasanya di Facebook lebih banyak. Oh, di Facebook Tapi banyak. kadang-kadang YouTuber orang dari luar juga membuat, Iya, mungkin iya, iya. beliaunya Ah, pernah juga dari diaspora, uning diaspora orang-orang Indonesia yang juga belajar di luar negeri, akhirnya tidak mau dibalik ke Indonesia, dia tetap di negaranya dia. Kadang-kadang dia juga membuatkan ini YouTube itu loh, oh, iya. orang-orang diaspora. Nah, itu sih kayak makasih banyak nggih cukup dah Mungkin informasinya. satu orang, mungkin nanti yang perempuannya Oh, iya, ya, belakang. lagi sibuk ya di belakangan. Nggih. Untuk semua makasih banyak.